Sama ila habis maksudnya. Oh, Masya Allah. Al-Fatihah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'unum fid dharaini amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat wajib atas setiap orang muslim. Muslimatin dan tambahan wal muslimatin ini yang sangat diragukan apakah ada dalam hadis gitu. Maka kita jangan ikut-ikut ajaran ta'lim ta'alim ya, ini bagus sekali, penuh dengan adab, akhlak dan sebagainya. Tapi untuk hadis ada ahlinya yang lain lagi, gitu. Nah, tambahan muslimatin ini masih sangat diragukan. Alaikum muslimin udah segitu aja hadisnya. I'lam ketahuilah bi annahu bahwasanya sesungguhnya la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Sungguhnya tidak wajib atas setiap muslim laki-laki dan wanita mencari setiap ilmu. Dan itu bisa dikatakan hampir mustahil untuk orang muslim biasa itu. Hampir mustahil. Semua ilmu dia kuasai, dia pelajari, itu gimana caranya? Waktunya, pikirannya agak kejar kita. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala kasih keistimewaan seperti Imam Suyuti begitu, hampir semua bidang ilmu beliau kuasai dalam agama ya, hampir semua bidang ilmu beliau kuasai. Bal yaftaridu alaihi talabu ilmil hali, bahkan sebaliknya wajib atasnya adalah menuntut ilmu hal, ilmu yang saat itu diperlukan. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Sebagaimana pepatah bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmul hal, ilmu yang saat itu memang mesti dia mengerti. Wa afdalul amali hifdzul hal, dan amal yang paling utama adalah menjaga keadaan. Bagaimana keadaan dia, posisi dia di hadapan Allah, keadaan rohani dia betul-betul dijaga, sehingga tidak terkena kerusakan-kerusakan, gangguan-gangguan. Maksudnya, yaftaridu 'alal muslimi, menjadi wajib atas seorang muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Wajib atas muslim menuntut ilmu yang terjadi padanya pada saatnya itu, dalam keadaan apapun. Contohnya, fa innahu la budda lahu minas salati, sungguhnya tidak bisa tidak, harus baginya untuk salat. Fa yaftaridu alaihi ilmu ma yaqau lahu fi salatihi, maka menjadi wajib atasnya
mengetahui perkara yang berlaku padanya dalam sholatnya, biqadri ma yuaddi bihi fardhas shalah, dengan kadar yang dengannya dia tunaikan fardu sholat. Seorang masuk Islam jam 10 pagi, maka dia wajib mempelajari ilmu sholat zuhur, karena depan matanya adalah sholat zuhur. Waktu itu belajar ilmu sholat subuh belum wajib. Waktu itu ilmu atau mempelajari zakat belum wajib. Waktu itu masih jauh dari Ramadan, maka mempelajari hukum puasa Ramadan juga belum wajib. Itu maksudnya begitu. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah katakan, kalau ilmu hal dibatasi hanya pada fikih saja, maka ya agak lambat dan sedikit yang mesti dia pelajari setiap saat. Sebab fikih itu keadaannya, hukumnya tertentu saja. Beda dengan ilmu tentang menata hati. Nah itu setiap saat. Sebab hati ini berubah-ubah selalu. Tahu-tahu marah, tahu-tahu jengkel, tahu-tahu kesel, tahu-tahu ada ujian yang dia harus sabar. Ada ujian dia harus memaafkan, ada ujian dia harus menerima, ada ujian dia harus qanaah dan sebagainya. Ya itu gak bisa diprediksi. Beda dengan sholat, zakat, puasa tadi. Atau dia mau berdagang, baru dia wajib untuk mempelajari fikih perdagangan. Tapi ilmu tentang menata hati, gimana tidak riya, gimana tidak sombong, gimana tidak takabur, gimana tidak hasad, itu kan gak bisa dialokasikan waktunya. Gak bisa diprediksi waktunya. Gak bisa dijadwalkan keadaannya. Kapan aja bisa terjadi, kapan aja bisa datang. Makanya kalau menurut Imam Ghazali rahimahullah, ilmu hal ini yang lebih luas dan lebih mendesak ada ilmu hal tentang hati. Karena tadi terus menerus perubahan, ujian, keadaan itu terus menerus, nggak bisa diprediksi. Begitu. Dan yang wajib dari ilmu sholat tadi ya, yang wajib dulu minimal. Mau sholat zuhur, maka yang wajib dari rukun qauli itu dulu. Doa iftitah ya nggak usah dulu lah, misalnya. Kemudian doa di antara doa sujud, tasbih i'tidal dan sebagainya, itu belum dulu. Al-Fatihah, takbir Al-Fatihah, tasyahud, dan lain-lain, salam, sholawat, itu wajib. Yang lain kan hukumnya sunat ya. Kondisi mendesak begini, ya belum. Nanti yang sunat hukumnya sunat. Sehingga seorang belum punya uang misalnya, gambaran penghasilannya mesti pas-pasan, maka bagi dia mempelajari ilmu tentang haji ini ya belum wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya bukan sia-sia ya, ya belum wajib begitu, sementara kadang yang wajib nggak dipelajari. Ya tadi itu yang wajib, bagaimana menjaga hati dari riya, menjaga hati dari sombong, menjaga hati dari iri. Itu kan setiap orang terancam kena penyakit itu, tapi malah jarang dapat perhatian. Bayangkan sekelas putra Nabi Yakub saja, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, itu saja bisa kena penyakit iri. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa begini gitu. Maka belajar ilmu mengendalikan hati supaya enggak iri, ya itu nggak bisa ditunda-tunda. Nanti aja kalau sudah kondisi begini baru belajar menata ilmu hati, nggak bisa begitu.
Nggak bisa itu. Itu lebih mendesak sebenarnya. Wa yajibu alaihi, dan wajib atasnya ilmu ma yaqa'u lahu, ilmu atau perkara, mengetahui perkara yang terjadi padanya, biqadri ma yuaddi bihil wajiba, dengan kadar atau ukuran yang dengannya dia tunaikan perkara wajib. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan, wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Karena perkara yang dijadikan wasilah atau perantara untuk menegakkan fardu hukumnya fardu, dan perkara yang dijadikan perantara atau wasilah untuk menegakkan wajib hukumnya wajib. Nah, ini karena yang menulis Imam pengikut mazhab Hanafi, maka dalam fikih mereka itu fardu beda dengan wajib. Kalau kita kan sama. Salat 5 waktu hukumnya apa? Fardu. Oh enggak, wajib. Sama aja fardu itu wajib. Kalau mazhab Hanafi memang beda. Fardu itu yang dengan nas qat'i biasanya dari Al-Qur'an, itu fardu. Kalau yang dengan banyak hadis itu wajib. Sehingga seperti nyembelih kurban itu wajib mereka. Nah, wajib dalam mazhab Hanafi itu mirip fardu sunat muakkad. Mirip sunat muakkad dalam mazhab kita. Jadi mereka seperti sholat witir, itu wajib itu. Oh, nambahin sholat? Enggak, sholat kan 5. Iya, itu yang fardu. Nah, gitu mereka. Yang 5 itu fardu. Kalau witir ini wajib, beda gitu. Beda. Witir wajib, nyembelih korban wajib. Nah, begitu. Makanya di sini dipisahkan. Yang fardu disebut sendiri, wajib disebut sendiri. Kalau kita mazhab Syafi'i sama. Kecuali dalam bab haji, ya itu baru beda. Faraidul haji dengan wajibatul haji itu beda. Wa kadzalika fis shaumi waz zakati. Demikian pula dalam hal puasa dan zakat, in kana lahu malun, kalau dia punya harta. Nah, maka ini realistis aja, lihat kenyataannya aja. Punya uang banyak enggak? Enggak punya. Ya udah, belum wajib belajar zakat itu. Di rumah ada domba? Enggak ada. Ya udah, enggak wajib belajar tentang zakat domba misalnya. Punya pertanian? Enggak. Ya udah, belum wajib mempelajari zakat pertanian. Diapalin juga enggak diamal-amalin. Ini umumnya orang muslim ya. Lain dengan ulama, dengan muallim, dengan ustadz, lain lagi. Dia akan mengajar, dia akan ditanya soalnya. Ini yang wajib atas setiap orang muslim. Tadi makanya kan begitu. Ala kulli muslimin. Kadarnya segini ini. Wal haji in wajaba alaihi. Demikian pula belajar ilmu haji kalau wajib atasnya. Makanya kalau niatnya untuk mengajarkan ilmu, anak kecil SD diajari manasik haji, yaitu nggak pas kalau untuk mengajar ilmu. Tapi kalau sekedar untuk membangkitkan semangat, nah itu baik-baik aja. Baik-baik aja. Wa kadzalika fil buyu'i, demikian pula dalam jual beli, ingkana yattajiru. Demikian pula wajib bagi dia belajar ilmu hukum perdagangan kalau memang dia berdagang. Zakat pertanian enggak wajib dia pelajari. Orang dia enggak bertani. Makanya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau buat pengumuman, barang siapa belum belajar fikih perdagangan enggak boleh jualan di pasar Madinah. Sebab barang siapa tidak paham tentang fikih perdagangan, dia akan makan perkara haram, mau atau tidak mau. Jadi enggak semua enggak tahu itu terus dimaafkan. Oh haram ya,
Nah, saya nggak tahu, kan nggak apa-apa. Nggak bisa begitu. Tinggalnya di mana dulu? Hidupnya di zaman kapan? Ya kalau hidupnya di zaman Pajajaran, zaman Majapahit, waktu itu ulama masih jarang, masih langka. Nah, itu mungkin dimaklumi. Nggak tahu nyari ulama di mana, tanya pendapat ulama, nggak tahu siapa ulamanya. Nah, yang begitu itu yang dimaklumi kejahilannya. Nah, kita hidup di tengah-tengah kemajuan, banyaknya ulama, pesantren, majelis taklim. Lalu hukum dagang nggak pelajari, lalu salah, dia makan haram, lalu beralasan, kan saya nggak tahu. Kalau nggak tahu kan dimaafkan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa setiap nggak tahu yang dimaafkan, nggak bisa begitu. Uzurnya tadi pertama yang dimaafkan itu. Yang dimaafkan tadi uzur pertama, kalau memang dia tidak hidup di tengah masyarakat yang ada ulama yang mudah dijangkau. Yang kedua, kalau dia baru masuk Islam, belum sempat mempelajari itu karena memang betul-betul baru, nah itu baru dimaafkan. Lalu kalau kita yang Islamnya sudah lama, hidup di tengah masyarakat yang di situ ada imam masjid yang ulama, yang alim, ada pesantren-pesantren, majelis taklim, lalu nggak mau bertanya, akhirnya terjerumus pada yang haram, ya tetap aja itu nggak dimaafkan, tidak taunya itu. Begitu. Qila Muhammad bin Hasan rahimahullah, ditanyakan pada Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan ini, beliau muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau ngaji, kalau nggak salah ya, ngaji sampai umur 60 tahun. Ngaji aja. Setelah itu ngajar 60 tahun lagi. Umurnya mempanjang sampai 120 tahun. Nah, jadi murid utama Imam Abu Hanifah itu dua. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan ini. Nah, karena penulis ta'lim muta'alim ini bermadzhab Hanafi, ya beliau akan banyak ambil tokoh-tokoh dalam madzhab Hanafi. Itu. Nah, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, itu datang ke Irak berguru juga dari Muhammad bin Hasan ini. Diambil ilmunya sebanyak-banyaknya, cara berfikirnya, cara usul fikihnya madzhab Hanafi. Selesai, subhanallah, malah menjadi lawan diskusinya. Asalnya muridnya murni, kesini udah bisa menjadi lawan tanding diskusinya. Cuman karena ulama zaman dulu, Masya Allah, pilihan Allah, ikhlasnya luar biasa. Bukan kemudian Muhammad bin Hasan marah, lalu benci, diusir, begitu, enggak. Beliau menghargai. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah enggak merasa kemudian bahwa Imam Muhammad bin Hasan ini gurunya setara, enggak, tetap beliau hormat. Itu adabnya. Nah, yang ngantuk berdiri. Kom. Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah ditanya, bertanya, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, tidakkah engkau menulis kitab tentang zuhud? Nah, zaman itu Masya Allah, jadi ulama-ulama itu menjaga, bukan hanya menjaga ilmu, tapi juga menjaga keadaan umat. Maksudnya, zaman kehidupan beliau itu dunia melimpah luar biasa. Apalagi namanya kerajaan-kerajaan, Masya Allah. Udah kehidupan sangat berfoya-foya luar biasa, sehingga ulama-ulama gak mau kalau umat secara umum terbawa begitu, raja kebablasan begitu. Maka mereka banyak yang menulis kitab namanya Kitabuz Zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak, Harith al-Muhasibi, dan lain-lainnya. Banyak namanya kitab zuhud itu bertebaran zaman itu. Banyaknya bukan main. Untuk ngerem umat ini supaya enggak kebablasan cinta dunia dan bermewah-mewah.
Maka beliau ditanya, kenapa engkau enggak tulis juga kitab tentang zuhud? Kata beliau, qala sannaftu kitaban fil buyu'. Aku telah menyusun kitab tentang tentang jual beli. Kitabnya bukan kitab zuhud, tapi kitab tentang jual beli. Apa maknanya? Yakni az-zahidu man yataharrazu 'ani syubuhati wal makruhati fit tijarat. Maksudnya menurut beliau, orang zuhud itu orang yang dalam perdagangannya yataharrazu, bisa menjaga diri dari perkara syubhat dan perkara makruh dalam perdagangannya. Jadi kalau umumnya dipahami orang yang zuhud itu adalah orang yang menolak dunia, menyedikitkan dunia, mengecilkan dunia, sehingga betul-betul enggak mau menghindar dan sebagainya. Beliau ambil jalan lain untuk memahamkan zuhud ini. Bagaimana zuhud itu? Zuhud itu tidak berarti orang enggak punya uang, enggak punya perdagangan. Enggak berarti gitu. Silakan berdagang, silakan punya uang, tapi jaga hukum Allah. Makanya ada sebuah kitab tulisan orang Mesir bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam hidup, maka orang paling zuhud sedunia adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Dengan kekayaan yang begitu melimpah itu, beliau adalah orang paling zuhud. Gak kebayang tuh, kandang kuda paving bloknya dari emas. Nah itu gak kebayang aja kita gimana kayanya itu. Tapi itu gak ada dalam hatinya gitu. Maka beliau adalah orang yang zuhud. Walaupun nampaknya tangannya penuh dengan harta yang melimpah, tapi hatinya gak terisi harta sedikit pun. Gak ada cinta dunia sedikit pun. Itu zuhud, dan itu susahnya bukan main. Ya, susahnya bukan main. Bandingkan dengan kita, uang belum punya saja udah ngerancang gitu. Nanti kalau udah terkumpul segini mau beli ini, mau nabung, nanti kalau udah sekian bulan kayaknya terkumpul sekian mau beli ini. Bayangin, uangnya belum ada aja udah ngerancang dunia. Udah ngerancang dunia. Dan ini uang ada, gak masuk dalam hati sedikit pun, kan luar biasa itu. Itu zuhudnya Nabi Sulaiman begitu itu. Zuhudnya para sahabat begitu itu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, itu orang-orang yang zuhudnya luar biasa. Kayanya juga luar biasa. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ajma'in. Masya Allah. Bagaimana sekali ngasih orang 1000 ekor kambing, coba gitu. Gimana itu? Ngasih aja 1000 ekor. Nah ini ambil ini. Oh ya iya bisa, uangnya banyak. Nah, nggak siap orang uangnya banyak itu bisa gitu ya. Jangan dijadikan alasan, ya iyalah bisa lah, emang uangnya banyak. Coba apa maksudnya? Kalau itu uangnya banyak bisa gitu. Oh, uang sedikit aja susah, apalagi kalau banyak. Nah, nggak semua orang uang banyak itu bisa begitu. Yang zuhud ya zuhud, yang dermawan ya dermawan, bakhil ya bakhil, mau uang banyak sedikit, bakhil anggarnya bakhil. Itu sifat soalnya. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu sekali ngasih 2000 ekor tuh. Masya Allah. 2000 ekor dikasih gitu aja, langsung 2000 ekor. Allahu Akbar. Itu gimana zuhudnya, gimana dermawannya. Ya, zaman kita sekarang berapa banyak yang uangnya melimpah ruah, untuk kurban aja milih yang harganya pas-pasan. Yang penting tertunai lah. Kan satu ekor domba udah cukup untuk satu keluarga. Iya, itu memang betul. Ya emang betul. Kalau lihat cukup, 3 potong baju juga cukup, sama aja gitu. Tapi kenyataannya di lemari kan penuh baju. Kenapa untuk baju mau melimpah ruah, untuk korban pas-pasan gitu? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu haji kurban berapa ekor? 100 ekor unta coba. Berapa? 100 ekor unta itu kurban itu. Maka kalau orang paham akhirat,
hatinya nggak cinta dunia tapi cinta akhirat, zuhud begitu itu. Bukan yang penting cukup, enggak. Kan 1 ekor juga cukup. Mau korban sapi aja hitung-hitungan banget. Aduh, ini kan bisa 7 orang, masa saya sendirian? Ya Allah, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Untuk baju berlebihan gak hitungan, untuk rumah berlebihan gak hitungan, Allah kasih rezeki berlebihan gak hitungan. Giliran untuk korban 1 ekor sapi aja hitung. Wah, saya gak bisa nyembelih sapi ini, soalnya baru 1 nama saya sendiri. Harus cari teman. Ya Allah, lihat Rasulullah SAW, lihat para sahabat itu. Sayyidina Umar radhiyallahu korban unta sendirian. Nah, ini contoh ini. Dan unta yang dikorbankan bukan unta main-main. Unta yang harganya sama dengan 30 ekor unta biasa. Jadi kalau unta biasa harganya 50 juta, ini harganya 1 ekor 1,5 M nih. Yang dibuat korban Sayyidina Umar. Apa beliau pontang-panting nyari 7 nama? Enggak. Sendirian aja. Nah, itu zuhud itu. Zuhud itu bukan punya uang banyak, lalu serba pas-pasan. Belanja pas-pasan, nafkah pas-pasan, ngasih uang pas-pasan, ngasih sedekah pas-pasan. Itu bukan zuhud, itu bakhil ditutupi dengan kata zuhud. Zuhud itu tadi, hati nggak cinta dunia, maka ngasih itu udah nggak pakai hitung-hitungan. Korban 1 ekor sapi, 2 ekor sendiri aja. Tadi Rasulullah SAW bukan orang punya pabrik, punya toko, punya properti, enggak. Waktu haji korban berapa? 100 ekor unta. 63 disembelih dengan tangan beliau sendiri. Bayangin, 63 ekor disembelih sendiri. Sisanya 37 oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kayak gitu. Makanya memang betul kata Imam Malik rahimahullah, man tafaqqaha wa la tasawwafa fahuwa atilun, wa man tasawwafa wa la tafaqqaha fahuwa batil. Barang siapa hanya belajar fikih saja, enggak belajar hati, menata hati, yang disebut tasawuf itu atil, kosong itu. Hanya yang penting secukupnya tertunai itu aja pedomannya. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa wala tafaqaha fahuwa batil. Barang siapa belajar tasawuf saja, menata hati saja, tapi tidak diatur dengan fikih yang dia pelajari, ya batil nantinya. Nah, ini tentang zuhud ya, yang dipahami oleh Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah. Supaya jika suatu saat di antara kalian misalnya dikasih harta berlimpah, Masya Allah, entah perdagangan maju, entah sawah, di mana-mana pabalatak, entah itu punya ternak yang gak habis-habisnya, jangan serba pas-pasan, yang penting tertunai gitu ya. Dilebihin. Loh, kita segala-galanya kalau untuk dunia pengen lebih, ini untuk akhirat pas-pasan kan. Ya Allah, ini gimana itu ya. Untuk dunia gak mau pas-pasan. Satu keluarga berapa rumah cukupnya? Untuk satu keluarga cukup berapa rumah? Ya 1 cukup lah. Kenyataannya kan pengen beli rumah lagi, beli tanah lagi, rumah lagi, tanah lagi, kan gitu. Satu keluarga mobil 1 cukup. Mobilnya gede, rumah keluarga gede, cukup. Tapi kenyataannya kan pengen nambah lagi, pengen lagi. Satu orang dirinya 3 helai pakaian cukup nggak? Cukup. Kenyataannya di lemari ada 3 helai. 3 lemari kadang-kadang masih kurang tuh, Pak. Allahu Akbar. Giliran untuk amal, untuk akhirat dipas-pasin. Ini domba umur berapa? Kok kecil? Oh iya Pak, tapi ini udah cukup umurnya. Oh ya udah ini aja. Kan udah tertunai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Nah, seperti dalam fadilah sedekah itu dijelaskan bahwa seorang ini makin tua jangan dikira
makin zuhud. Enggak. Ajaib itu, Bang. Tidak bertambah umur seorang, melainkan bertambah dua perkara dalam hatinya. Apa? Bertambah cinta dunia dan bertambah ingin panjang umur. Jadi dulu Abi melihat tuh aneh loh, ini orang udah tua tuh ngapain dikumpul-kumpulin harta itu. Beli lagi, tambah lagi, Masya Allah. Yang ada aja dipakai sampai umur 70-80 gak habis. Nah, ternyata di hadis Nabi begitu. Orang makin tua, cinta dunianya ternyata makin tambah. Yang ada aja gak akan habis sampai tua, masih jungkir balik nambah. Yang ada pun susah dikeluarkan. Wa kadzalika, dan demikian pula yajibu fi sa'iril muamalati wal hirafi. Dalam semua muamalah wal hirafi dan pekerjaan-pekerjaan. Wa kullu man ishtaghala, dan setiap orang yang mempunyai kesibukan bisya'in dengan sedikit minha dari tadi, muamalat, hiraf tadi, yaftari itu wajib alaihi atas kulluman apa ilmu taharruzi anil harami fihi, ilmu menjaga diri dari perkara haram di dalamnya. Apalagi zaman sekarang ini ya, nggak tahu kedepannya makin rumit, makin banyak atau makin sederhana, wallahu a'lam. Makin kesini kan jenis-jenis muamalah tuh makin berkembang yang zaman dulu nggak ada gitu. Sejak adanya online, kemudian bisnis ini, ya, yang namanya forex lah, kripto lah, apa itu nggak ngerti juga ya, karena memang nggak ingin pelajari gitu. Nggak biar yang lain aja yang pelajari, Abu yang nggak tertarik, pusing soalnya. Cuman hal-hal begitu jangan dikerjakan baru tanya ulama. Kan berat nanti meninggalkan, kalau udah terasa untungnya baru tanya, oh ini nggak boleh ini. Akhirnya muter nyari ulama yang bolehkan. Lah kan jatuhnya syubhat kalau udah begitu. Banyak yang mengatakan haram, ini mengatakan boleh, saya ikut yang boleh aja. Minimal kan syubhat begitu, minimal itu. Maka caranya nggak begitu, tanya dulu. Kalau saat ini ada tawaran muamalah begini, ntar apa ini? Gini, terangin dulu. Oh, baru bisa dinilai boleh nggak bolehnya. Dan sebagaimana sering Abu ya sampaikan, risiko menjadi ulama yang ditanya masail itu apa risikonya? Risikonya kalau benar lalu dia untung, mungkin lupa pada kita. Nah, kalau salah dia untung, kita yang kena di akhirat duluan. Nah itu risikonya. Ya, ada orang ngerjain muamalah, kita mau bilang nggak boleh, nggak enak, kasihan ke dia. Akhirnya kita boleh, ya nggak apa-apa. Akhirnya dia kerjakan, lalu untungnya terus mengalir. Kita yang menjawab dengan jawaban salah tadi, babak belur di akhirat. Di dunia dia yang untung, kita nggak dapat apa-apa. Beda dengan misalnya konsultan pajak atau misalnya konsultan marketing dan sebagainya. Oh itu dapat terus, itu ada fee-nya, ada charge-nya. Nah kita yang jawab boleh, oh itu udah jazakallah aja. Setelah itu pulang dikerjain, oh masya Allah ratusan juta, ya udah wassalam aja udah. Cuman di akhirat yang jawab ini, yang ditanya duluan, kenapa kamu bilang boleh dulu? Kan kamu tahu itu haram. Kena kita. Itu gak enaknya tuh di situ memang. Dan kalau kalian suatu saat di masyarakat Allah kasih kepahaman fikih, ya itu resiko itu. Makanya nggak usah mikir keuntungan dunia, akhirat aja yang kita cari. Udah nggak apa-apa, dia lupa biarin. Orang kita juga bukan berharap dari dia, berharapnya dari Allah. Dah gitu aja.
Wa kadzalika yaftardu alaihi, demikian pula wajib atasnya ilmu ahwalil qalbi, ilmu keadaan hati, minat tawakkuli, yakni tawakal, wal inabati, kembali pada Allah, wal khasyati, takut pada Allah, war ridha, dan ilmu tentang ridha. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwala. Ini kalau ahwalil qalbi, ilmu ahwalil qalbi ini terjadi dalam semua keadaan, gak bisa dijadwalkan, gak bisa diprediksi, bisa terjadi sewaktu-waktu atau terus-terusan terjadi, sehingga mempelajarinya itu lebih wajib lagi sebenarnya. Begitu. Wallahu a'lam. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa Al-Fatihah.